Saya membaca pernyataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tabi'in. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman yang kalian mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut, lazimkan betah-betah di rumah, stay at home. Berarti dari dulu sudah ada, Pak. Dari zaman Nabi sudah ada stay at home itu. Zaman tabi'in stay at home juga ada. Setiap berganti abad stay at home memang ada. Kemudian waridho bil quds, ridho dengan persediaan makan yang ada. Ngirit artinya jangan boros. Ila antamut, sampai engkau mati. Saya begitu membaca pernyataan ini Bapak Ibu, jadi percaya kalau corona ini cara Allah mengingatkan kita semua. Ketinggian mikirnya kalau corona bikinan Bill Gates dan Yahudi, atau corona bikinan Cina dan sekutunya. Lama-kelamaan masuk rumah sakit jiwa kita. Nggak nyampe intelektualitas kita untuk membuktikannya. Lebih baik kembalikan corona dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Layaknya bencana yang lain, tujuannya Allah memberikan ini untuk mengingatkan kita semua. Ya gara-gara corona kan kita jadi pinter bahasa Inggris. Orang-orang kampung, Pak, stay at home orang kampung nyebutnya. Jadi pinter semua. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh harian lepas, yang digaji karena bekerja gara-gara di rumah kan, hum pimpa alaihum gambreng. Ini makanya di masa pandemi ini daripada nyalahin orang, alangkah baiknya kita berbagi. Yang bergaji berbagi, yang punya tabungan memberi untuk sesama kita. Nah, sesuai dengan tema yang diajukan, apa agar kita bisa tangguh di masa seperti ini? Yang pertama Bapak Ibu, ini bukan ngajarin ya, karena kita semua ustadz, kita semua guru. Ini pandangan saya katakanlah. Anggap saya ini presentasi lah Bapak Ibu ya. Yang pertama, berpikir positif. Karena memang enak, berpikir positif itu memunculkan energi positif. Makanya kita gara-gara berpikir positif, kita jadi murah senyum kan. Tabassumuka fi wajhi akhika atau inda wajhi akhika sodako, laka sodako. Manis wajahmu, senyum sumringahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Apalagi ibu-ibu senyum depan suami. Senyum depan suami itu nilai pahalanya seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Berat banget itu ya. Ibu-ibu depan suami banyak senyum apa cemberut? Jujur ya Pak, jujur. Banyak cemberutnya. Ya nggak apa-apalah. Tapi banyak senyum itu sedekah. Mengapa orang jadi tersenyum? Karena energi positif yang muncul dari dalam dirinya. Jadi bahasanya apa? Inner will, inner beauty. Ada apa ya namanya, ketulusan dari dalam, ada keindahan, kecantikan, ketampanan dari dalam, memancar kepada senyuman. Jadi dari berpikir positif menjadi energi positif, berkembang menjadi perilaku yang positif. Makanya kalau orang judes banget ya Pak, judes, ada nggak yang judes banget di sini nih? Ada, yang mana orangnya kira-kira? Yang seger, judes banget, cemberut, malas tersenyum, biasanya itu dampak daripada su'udzon. Dampak daripada berpikir negatif. Nah, berpikir negatif itu memunculkan energi negatif. Perilaku pun menjadi negatif. Semua orang di sekeliling dia dianggapnya predator.
Jangan-jangan ada yang kayak gitu ya. Nanti Pak Rudi dianggap predator lagi ya. Mau ngegodain gua nih. Alah, sok kepedean ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya jadi ingat pernyataan guru, bukan guru, dokter yang dari Jawa Timur itu. Saya lupa namanya siapa, tapi dia biasa ngisi seminar para pensiunan. Kata dokter yang di Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kalau nggak pengen cepat mati, kurangi cicilan Bapak Ibu. Ini rumus hidup, saya pikir masuk akal betul itu. Ini rumus hidup bagi kita. Orang kalau banyak pikiran, banyak cicilan, jadi banyak pikiran. Makanya kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana para istri membunuh suaminya. Bukan dengan cara meracuninya, tapi dengan cara membebani pikirannya. Lama saya mikir hadis ini maksudnya apa? Sekarang ketemu jawabannya. Kulkas nyicil, bed tidur nyicil, HP nyicil, seragam pengajian nyicil. Jadi membebani suami dengan cicilan, akhirnya berpikirnya negatif, bebannya jadi negatif, penyakit gampang datang. Saya setuju itu. Yang ngomong bukan ustadz Pak. Kalau yang ngomong ustadz mungkin kita masih nimbang-nimbang lah, karena ustadz bukan ahli kesehatan. Sama kayak kita bicara tentang virus. Kalau yang ngomong bukan ahli virus, jangan didengar, sesat nantinya. Harus ahli virus itu yang bicara tentang virus. Bahkan dokter pun nggak punya kapasitas kalau dia bukan disiplin virus. Sama kalau ngomong kesehatan ya rumusnya ya di dokter. Karena dokter yang ngomong penyebab penyakit bukan makanan tapi pikiran, berarti kita harus memanage pikiran agar husnudzon, selalu berpikir positif. Sekarang ada juga dokter yang terkenal itu, siapa? Dokter Aisyah Dahlan ya. Itu juga kalau sering nonton itu bagus juga itu, terutama buat ibu-ibu. Ada yang saya cocok banget sama beliau itu. Kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangannya cenderung ke depan, lebih jauh. Kalau perempuan itu pandangannya melebar ke samping. Makanya benar, kalau saya ngebut, istri saya pasti cerewet, takut numbur. Padahal begitu kita ngebut, motong mobil di depan, kita sudah tahu ancer-ancernya. Ancer-ancernya tahu, jejekan gasnya tahu, posisi giginya tahu, nggak mungkin terjadi apa-apa. Tapi dia tutup mata dan ketakutan. Karena kelemahan wanita, pandangannya kurang jauh ke depan. Tapi kalau laki-laki Bapak Ibu, ke depannya jauh, ke sampingnya kurang lebar. Makanya laki-laki, kalau pas saya belajar mobil dulu itu paling takut nyerempet. Kalau ngebut di jalan lintas berani. Tapi kalau macet dalam kota saya takut nyerempet. Karena pandangan ke sampingnya kurang melebar. Nah perempuan punya kelebihan. Pandangan ke samping melebar, nggak takut nyerempet. Makanya ibu-ibu ini paling tahu kalau teman ngajarnya ganti cincin. Paling tahu itu. Bahkan gramnya aja tahu gam. Ganti cincin nih. Dia tidak perlu noleh, nggak perlu noleh itu. Subhanallah. Itu kata beliau sampai begini-begini itu. Nah, dia yang goyangin. Allah. Gampang panasnya, nggak perlu noleh gitu, nggak perlu memalingkan wajahnya. Cukup dengan sedikit lirikan saja. Tahu itu. Bahkan bisa nebak ini berapa karat kira-kira ya. Itu bahkan jadi bahan gosipan itu. Jadi bahan omongan. Makanya wajar kalau perempuan suka panas-panasan Bapak Ibu. Lihat tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu buat bekal membahagiakan suami di rumah. Sebetulnya bagi kita laki-laki ini ya Bu ya, kebahagiaan laki-laki itu bukan pada mobil mewah, motor sport atau sepeda yang lagi ngetren.
Bahkan bukan juga pada bunga kembang janda bolong itu ya Pak ya. Tapi kalau ini masih musim kembang ya. Yang musim kembang ini laki-laki tua-tua kadang Pak. Kembangnya kembang keladi, jadi tua-tua keladi. Saya mau kasih kabar sama ibu-ibu, laki-laki bukan itu standar kebahagiaannya. Benar kata Nabi, kebahagiaan laki-laki itu ada pada istri yang solihah. Pada akhirnya pada istri. Cobalah bapak-bapak ngomong sama istri. Manggilnya apa sih? Umi ya? Mama apa Umi ya? Umi aja lah, maaf ya. Gara-gara nikah sama Abi, Umi melarat. Berapa sih cuman gaji guru? Kita buat nyicil motor saja susah. Apa kata istrinya? Enggak kok Bi. Kami bangga punya Abi. Walaupun punyanya cuman motor, rumah masih ngontrak. Yang penting kita makan, enggak nyusahin orang, anak-anak solih dan solihah. Suami Bu ngedengar omongan istri begitu langsung berebes air matanya. Makasih ya Mi, dipeluk istri Pak. Coba kalau istri ngomong begini, iya, sial gua dapat laki kayak lu. Astagfirullahaladzim. Lihat tuh mantan pacar gua jadi anggota dewan sekarang. Sakitnya luar biasa Pak. Makanya benar itu, kebahagiaan suami itu ada pada istri yang solihah. Kalau ibu-ibu rajin terima kasih sama suami, suami sehat panjang umur, percayalah. Tapi rajin terima kasih. Saya ngebayanginnya begini Pak. Anak saya itu kalau saya berangkat keluar minta beliin mainan. Begitu kita kan beliin mainan yang nggak mahal sih, 10 ribuan. Begitu pulang kita kasih mainan jingkrak-jingkrak dia. Ngucap terima kasih berkali-kali, makasih ya Bi, ada rasa senang dan gembira. Coba bisa nggak ibu-ibu kalau dikasih suami uang jingkrak-jingkrak kayak gitu? Biar suaminya senang Bu, panjang umur. Allahu Akbar. Saya pikir sekarang energi positif harus ada terus. Berpikir positif, bersikap positif, tersenyum, berwajah positif, berperilaku positif. Kita akan fight. Kita akan tahan menghadapi ujian zaman yang sudah semakin berat ini. Ini yang pertama. Yang kedua,